Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel Flower Family Fun, channel untuk sharing tentang anggrek dan tanaman hias. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini bukan bermaksud menggurui atau saya sok mengerti tentang anggrek, tapi saya hanya senang sharing pengalaman saya dalam merawat anggrek. Dan video kali ini terinspirasi dari pertanyaan salah seorang penonton mengenai bagaimana sih kesulitannya merawat anggrek di rumah. Dan ada juga yang sharing kepada saya bahwa ingin sekali rumahnya menjadi tempat perawatan anggrek seperti di kebun saya. Dan penonton, inilah dia, silakan diikuti, dan jika berkenan mohon di subscribe, like, comment, dan share. Thank you. Yang pertama sekali nih penonton ya, sebelum kita ulas lebih jauh lagi, bahwa niat itu adalah yang paling utama ya. Jadi ketika kita sangat termotivasi untuk merawat anggrek, pastinya segala usaha yang akan kita lakukan itu kita lakukan dengan senang hati, karena pastinya punya tanaman di rumah itu artinya adalah punya rawatan ya. Jadi kita harus melakukan perawatan yang rutin dan konsisten, karena kalau nggak konsisten kasihan ya, tanamannya bisa sia-sia gitu. Oke penonton, jadi halaman rumah kami ini bukan halaman yang sangat luas dan jauh dari ideal ya untuk sebagai tempat perawatan anggrek, karena bukan aja luasnya yang nggak seberapa, tapi juga ditambah lagi bahwa lingkungan tempat tinggal kami ini adalah termasuk kategori dataran rendah ya, dimana hanya ada beberapa jenis anggrek yang bisa hidup di dataran rendah. Jadi kita harus pandai-pandai memahami karakteristik anggrek. Nah ini dia nih yang penting, memahami karakteristik anggrek. Sebagai contoh nih ya penonton, di layar kita ini ada anggrek kalajengking, dan yang kita tahu bahwa anggrek ini adalah anggrek yang sangat menyukai sinar matahari. Untuk itu kami menempatkan anggrek ini di balkon ya, jadi bisa mendapatkan sinar matahari full sepanjang hari. Dan selain itu juga kita harus bisa mengakali keadaan tempat tinggal kita ya, karena sebagian besar anggrek itu sangat menyukai angin, maka kita juga harus menempatkan anggrek itu di atas. Contohnya selain kalajengking juga Grammatophyllum ya, sangat menyukai angin yang banyak. Lagi-lagi karena keterbatasan lahan, kami memanfaatkan sebagian anggrek-anggrek kami di dalam ruangan seperti ini penonton ya. Tapi tetap kita juga harus mengkondisikan ruangan ini semaksimal mungkin seperti di habitat mereka, yaitu kelembaban ya, karena yang paling riskan di dalam ruangan itu adalah sirkulasi udara dan kelembaban. Itulah kenapa saya menempatkan wadah-wadah berisi air seperti ini ya penonton. Kalau cuaca sangat panas, wadah ini bisa menjadi lebih banyak ya. Dan selain ini juga saya menempatkan exhaust ya untuk sirkulasi udara di ruangan tertutup ini, sehingga anggrek yang ada di dalam ruangan bisa tetap mendapatkan udara dan kelembaban seperti di habitatnya. Dan itulah tadi penonton sekilas dari saya, sangat sederhana pembahasan mengenai merawat anggrek di rumah. Sekalipun kita nggak bisa menyamai habitat asli mereka atau nggak bisa menyamai nursery ya, yang bisa memberikan kondisi yang sempurna untuk pertumbuhan anggrek, tapi paling tidak
dengan kita mempunyai motivasi yang kuat, kemudian dengan kita mengenali karakteristik anggrek, dan juga dengan memaksimalkan keadaan lingkungan kita, insya Allah anggrek-anggrek bisa betah di dalam lingkungan kita. Begitu penonton, terima kasih sudah bersama Flower Family Fun dan semoga ini bermanfaat ya. Wassalam.